Yuk makan yuk. Ya nanti ya, aku lagi ada kerjaan sebentar. Yuk makan dulu. Udah disiapin tuh. Ya nanti aku masih ada kerjaan. Ya ampun. Saya udah nungguin sejam loh ini. Ini klien aku banyak di sini. Ya toh nanti gitu loh, sabar gitu loh. Kok main HP mulu sih terus? Apa sih? Aku nggak main HP. Ini tugas aku di sini, kerjaan aku semua tuh di sini gitu loh. Kan bisa nanti. Itu semuanya apa? Loh. Nah, kerjaan aku di sini. Loh, kok jadi marah sih? Ya, habis kamunya kerjaan aku tuh di sini gitu loh. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sarwanti di acara podcast Rumah Sakit Fatmawati Talk the Talk gitu. Seperti video yang sudah kita lihat sebelumnya, pada hari ini kita akan berbicara panjang lebar mengenai tema kekerasan pada perempuan. Alhamdulillah di depan kita telah hadir narasumber yang luar biasa yang memang memiliki kompetensi di dalam bidang kekerasan pada perempuan, yaitu Dr. Andriani, spesialis forensik mediko legal. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Dr. Sarwanti. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Ya, lama juga kita nggak ketemu dok ya. Dokter makin cantik aja ini. Aduh, terima kasih. Ya dok, gimana dokter nih setelah sekian lama kita tahu dokter kan bergelut di bidang kekerasan pada perempuan dok ya, yang seperti kita ketahui bahwa isu kekerasan itu saat ini menjadi hal yang sangat krusial, terutama bagi perempuan-perempuan yang sudah berumah tangga ya dok ya. Banyak sekali kasus-kasus perceraian tuh salah satu penyebab utamanya adalah adanya kekerasan di dalam rumah tangga ya. Jadi kita ketahui Dr. Andriani memang selama ini bergelut memberikan penanganan terkait kasus-kasus kekerasan pada perempuan. Mungkin ada yang dokter bisa berbagi sharing kepada kami tentang apa sih kekerasan itu, kenapa bisa terjadi, terus kita sebagai perempuan kalau misalnya terjadi amit-amit ya dok ya kondisi itu, kita harus kemana, mencari pertolongan kemana itu. Monggo dokter boleh sharing kepada kami di acara ini. Ya, terima kasih atas waktunya Dr. Sarwanti. Halo para sahabat Talk the Talk semuanya. Ya, jadi mungkin saya jelaskan dulu ya, apa sih sebetulnya dokter spesialis forensik dan mediko legal itu ya. Iya dok, ya. Kalau dulu kan konotasinya dokter forensik itu dokter yang ngurusin mayat gitu ya. Ya, tapi sebetulnya dokter forensik itu adalah dokter yang melakukan pelayanan untuk pemeriksaan korban-korban dalam upaya untuk penegakan hukum. Ya. Jadi di sini yang diperiksa bukan hanya jenazah ya, karena dengan adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adanya undang-undang tindak pidana perdagangan orang, undang-undang tentang tindak kekerasan seksual, dan ada undang-undang perlindungan anak, maka kita juga menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan korban hidup ya. Jadi kalau kita secara umum itu kita bagi menjadi pelayanan forensik klinik, yaitu pelayanan pada korban hidup, dan forensik patologi, pelayanan forensik untuk korban meninggal. Gitu. Ya. Oh, jadi kalau mau saya sambungin ya dok ya, kenapa kekerasan pada perempuan itu harus ditangani oleh forensik, berarti forensik itu salah satu kompetensinya adalah menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan. Nah, sehari-hari yang dilakukan oleh dokter forensik itu apa saja dok? Ya, jadi
Kalau untuk penanganan kasus forensik klinik atau kasus-kasus yang korbannya itu korban hidup, seperti tadi yang saya sebutkan ya, itu kita bisa kasusnya itu kasus seperti penganiayaan, pengeroyokan, mungkin juga kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, kemudian kasus keracunan ya. Kemudian juga termasuk tadi ya, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Dan biasanya kalau ada kekerasan terhadap perempuan, biasanya kalau dalam rumah tangga juga berimbas juga kepada anak ya. Ya, jadi kalau sehari-hari biasanya kan semua itu diawali dengan adanya surat permintaan visum dari penyidik, penyidik kepolisian. Kalau khusus untuk perempuan dan anak itu ada unit pelayanan perempuan dan anak di Polres ya, di masing-masing Polres. Nah, sehingga penyidiknya juga tidak berpakaian yang seperti layaknya polisi yang seperti yang menakutkan ya. Jadi biasanya mereka pakai kostum yang putih hitam. Jadi yang ramah terhadap perempuan dan anak supaya tidak takut untuk menghadapi itu. Nah, tapi bisa juga yang langsung ya, yang langsung datang ke rumah sakit. Biasanya bisa juga dirujuk dari puskesmas ya. Kalau di Fatmawati kan ada puskesmas sekitar wilayah Jakarta Selatan ya, itu kalau tidak bisa tertanganin di puskesmas karena mungkin keterbatasan sarana dan SDM-nya, mungkin dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu nanti kita lakukan pemeriksaan. Kalau belum ada surat permintaan visum dari penyidik, berarti nanti masih ada wajib simpan rahasia. Jadi masih kita catat di dalam rekam medis ya. Tapi nanti kalau ada permintaan dari penyidik yang menyusul, nah kita bisa terbitkan hasil visum et repertum. Yang visum et repertum itu nanti pro justisia untuk kita buktikan atau kita sampaikan bukti-bukti yang kita temukan untuk dipertanggungjawabkan di dalam suatu sidang pengadilan. Gitu. Oke dok, jadi kalau kita ini adalah korban, salah satu korban, jadi alurnya itu kita apakah langsung melapor ke polisian atau kita ke unit-unit atau fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit atau bagaimana dok alurnya dok? Alurnya ya. Jadi biasanya tergantung sikon daripada si korban ya. Kalau korbannya korban kecelakaan lalu lintas tentunya kan berdarah-darah ya, dan pasti harus segera dilakukan pertolongan ke rumah sakit dulu. Betul. Kecelakaan kerja misalnya jatuh dari bangunan ya, para pekerja bangunan itu biasanya juga jatuh dari tangga, dari kren dan lain-lain langsung ya. Nah, nanti akan ada laporan dari pihak yang melihat kejadian mungkin ke kepolisian. Nah, baru nanti kepolisian membuat visum et repertum ke rumah sakit. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang sifatnya tidak ada emergensi, misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga ditampar misalnya ya, memar, barangkali si korban juga tidak langsung melaporkan karena pelakunya ada di rumah. Mungkin dia kan nggak bisa mau keluar rumah ya. Nah, maka itu biasanya menunggu aman dulu. Kalau pelakunya pasangannya ya biasanya nunggu pasangannya berangkat kerja atau keluar rumah. Nah, bisa juga dua cara. Bisa langsung ke puskesmas setempat ya. Kemudian kalau puskesmas bisa menanganin, ditangani di puskesmas. Karena sebagai seorang dokter kan sudah melalui juga punya kompetensi itu untuk kasus kekerasan fisik, dokter umum bisa. Tapi untuk kasus-kasus yang complicated, misalnya kekerasan seksual, barangkali yang kita harus perlu mencari bukti-bukti bahwa telah terjadi persetubuhan, nah itu perlu sarana khusus. Itu sehingga yang nanti bisa dirujuk ke rumah sakit. Dan tentunya kalau dibutuhkan pemeriksaan tambahan kan kita juga ke layanan yang lain, misalnya patologi anatomi, mikrobiologi, mungkin juga lembaga toksikologi dan lain-lain. Baik dok, jadi kalau misalnya urgent nggak sih dok kalau kita tuh harus segera lapor? Takutnya kalau kita nggak lapor itu bukti-buktinya keburu hilang. Jadi waktu kita lapor, udah hilang lebamnya, udah hilang. Misalnya kita pemerkosaan, berapa kali 24 jam. Karena kan kalau enggak nanti spermanya keburu hilang, kita nggak ada bukti. Misalnya seperti itu. Gitu, betul. Nah itu kendala atau kelemahan daripada para korban yang mendapatkan kekerasan. Tapi terjadinya sudah beberapa waktu yang lalu. Ya misalnya kalau cuman
memar-memar, lecet, itu paling ya 7 hari, Hilang. 2 minggu udah hilang. Ya. Kalau kekerasan seksual, kita harus dapatkan bukti-bukti itu dalam waktu kurang dari 3 kali 24 jam. Kalau lebih dari 3 kali 24 jam, ya apalagi biasanya kan korban kekerasan seksual itu mungkin menyendiri, Ya, trauma ya dok ya. Ya. malu diketahui, malu harga dirinya nanti diketahui banyak orang, betul, ya. betul, dok. Kemudian merasa diri kotor, tidak berharga, jatuh martabatnya, biasanya masih mengurung diri. Ya. Apalagi kalau dia udah merasa risih ya, badannya kotor, dia keramas bersih-bersih, cuci bersih-bersih, celananya dibuang, dibakar. Padahal itu buat bukti ya dok ya. Bukti. Nah, itu gimana itu bukti dok? yang menguatkan. Ya. Jadi memang itu menjadi kelemahan atau kendala. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ya bagi siapapun, ya sebetulnya kita nggak berharap ya, jangan sampai banyak ya dok ya. perempuan untuk mendapatkan kekerasan ya. Apapun itu, bisa kekerasan verbal ya, kalau fisik dan apalagi seksual. Ya, maka segera saja minta pertolongan ya. Secepatnya bisa langsung menghubungi ke rumah sakit ya yang terdekat, walaupun mungkin belum ada surat permintaan visum. Nggak apa-apa, nanti bisa menyusul. Ya, jadi nanti kita dapatkan dulu bukti-buktinya baik secara fisik maupun seksual. Nanti surat permintaan visum, lapor setelah itu kemudian. Tapi bisa juga langsung ya, kalau mungkin sudah ada keberanian untuk datang dulu ke unit pelayanan perempuan dan anak yang di Polres, kemudian nanti didampingi oleh petugas dari Polres ya untuk pemeriksaan. Jadi sebetulnya kepentingan bahwasanya dia sudah membawa surat permintaan visum dari penyidik itu adalah untuk memastikan bahwa korbannya itu benar dia. Ya, jangan sampai nanti korbannya beda, yang diperiksa beda ya. Jangan-jangan mau sama mau gitu ya dok ya. Ya, jadi tentunya kalau di Polres kan sudah ada screeningnya ya, betul dok. Apakah ini betul ya dari awal korban perkosaan atau ada motif-motif lain. Itu tadi persukaan. Iya benar dok. Ya, gitu ya. Iya dok. Jadi setelah si korban ini melapor dan mendapatkan pertolongan, itu apakah ada semacam konsultasi psikologis atau seperti itu nggak dok? Kalau kita ingin mendapatkan sebagai korban dok? Ya, jadi sebetulnya memang di unit pelayanan perempuan dan anak yang ada di Rumah Sakit Fatmawati ini kita ada timnya. Jadi tim ya, itu, dok, ya? Alhamdulillah. Jadi kita sudah mempunyai tim ya sudah sejak lama lah, sudah tahun 2012-an ya waktu itu. Ada dokter forensiknya, ada psikolog, psikiater, anak, spesialis anak, konsultan kebidanan, kemudian ada perawatnya, bidan, kemudian ada social worker, dan kalau perlu pendampingan atau konsultasi secara hukum juga ada. Gitu. Berarti jadi, timnya lengkap ya dok ya. Insya Allah kita bisa support teman-teman yang mengalami permasalahan tersebut. Betul, ya dok. Oke, berarti jangan ragu-ragu ya dok ya untuk mencari pertolongan ke Rumah Sakit Fatmawati apabila ada kasus-kasus seperti itu ya dok. Iya betul. Nah, apa sih manfaatnya atau fungsi kita kenapa harus lapor sebagai korban? Apakah nanti mau buat apa sih itu surat keterangan visum? Itu kita boleh tahu nggak sih dok? Ya, tentu saja boleh ya. Jadi bahwasanya perempuan itu adalah punya hak untuk mendapatkan keadilan. Nah, jadi siapapun yang mengalami kekerasan itu berhak untuk melaporkan. Ya memang ada dilematis ya bagi seorang perempuan atau seorang ibu yang mendapatkan kekerasan dari pasangannya, itu dilematisnya pasti kalau nanti pasangannya mendapatkan sanksi pidana, sementara si perempuan tidak bekerja gitu secara ekonomis 100% tergantung dengan suami, ya tentunya itu menjadi pertimbangan tersendiri ya. Jadi memang kalau untuk korban perempuan itu deliknya delik aduan ya, selama dia tidak mengadu ya dia
tidak bisa diperkarakan ya, Dok, ya. Iya. Diperkarakan, tidak bisa mendapatkan keadilan ya. Nah, tapi kalau misalnya dia udah berani mengadu, tentunya siap dengan segala risikonya. Itu tadi. Itu masuknya pidana ya, Dok ya? Masuknya pidana. Ya. Hukumannya apa, Dok, paling berat? Ya penjara? Atau penjara. Apa gitu? Nah, penjara. Hukumannya penjara. Berapa lama, Dok? Ya, itu bervariasi ya, tergantung kekerasan yang ditimbulkan apa, ringan, sedang atau berat ya. Ringan mungkin antara 3 bulan ya, kalau sedang 2 tahun 8 bulanan ya. Dok. Kalau yang berat ya 5 tahun lebih. Iya, Dok. Ya, gitu. Ya. Dari dokter kurang lebih itu sudah berapa tahun sih, Dok, bergelut dalam istilahnya tuh dunia kekerasan ini, Dok, ya, menurut ya. Ya, sudah sejak tahun 2002. 2002. Iya. Rata-rata itu per tahunnya itu ada berapa banyak, Dok, kasus-kasus kekerasan pada perempuan terjadi, Dok? Ya, jadi fluktuatif juga ya. Jadi kalau untuk yang per bulannya ya rata-rata mungkin ya sekitar 10 lah sampai 15 kasus. Tinggi juga ya, Dok, ya. Itu berarti kan di Jakarta atau selatan aja itu, Dok? Itu yang selatan karena aja kita ya? kan menerima rujukannya dari unit Hanya pelayanan dari perempuan selatan. Polres Jakarta Selatan. Ya, itu kan fenomena gunung es juga. Iya, kan itu hanya yang melapor. Iya, yang berani melapor. Biasanya yang berani melapor itu memang dia juga berdaya. Ya, gitu. Jadi, itu berarti kan kalau dia yang aktif ya, Dok, ya, dia mau melapor ke dokter. Nah, kalau dari pihak tim yang di Rumah Sakit Fatmawati, ada nggak upaya-upaya yang lebih aktif, misalnya memberikan penyuluhan, memberikan edukasi gitu. Itu dilakukan nggak, Dok? Dilakukan ya, jadi pada saat kita mendapatkan kasus ya tentunya kita sampaikan juga ya, selain memberikan pelayanan secara medisnya ya, kalau ada luka-luka juga kita berikan haknya dia apa ya, karena ada undang-undang yang mengatur tentang hak perempuan tersebut ya, jadi tapi kita kembalikan lagi kepada si perempuan ya, mau melaporkan ya kita bantu nanti hasil visum et repertumnya ya nanti kan urusannya dengan penyidik. Hasil visum et repertum itu yang mengambil hanya penyidik ya, yang berhak ya, jadi si korban pun juga tidak berhak untuk mendapatkan itu. Nah, nanti tentu saja jadi penyidik kepolisian bagaimana ya, apakah mungkin nanti bisa didamaikan barangkali ya, atau nanti lanjut sampai ke ranah hukum gitu. Ada nggak sih, Dok, yang dia lapor terus berapa bulan kemudian dia lagi gitu, ada nggak sih, Dok? Ada. Astagfirullahaladzim ya, Dok, ya. Iya, betul ya. Kadang-kadang kan memang begitu ya. Kalau kekerasan di dalam rumah tangga itu kan pastinya begitu ya. Kalau mungkin setelah dia melakukan kekerasan terhadap pasangan, mungkin istri ya, karena selama ini kan yang menjadi korban mayoritas kan para perempuan. Nah, kemudian setelah melakukan kekerasan ya mungkin minta maaf, menyesal ya, bahkan merayu ya, nggak mengulangi lagi. Ada sampai yang bersujud menyembah kaki istri ya, luluh istrinya ya, sudah mungkin khilaf ya, barangkali bisa berubah suaminya ya. Nah, setelah itu ada fase setelah kekerasan itu, ada fase namanya fase bulan madu atau honeymoon. Nah, nanti ya sudah honeymoon, habis itu hamil ya sudah, hamil kan tentu saja dalam kehamilan sampai lahir mungkin ya. Setelah lahir kan ada permasalahan baru lagi ya kan, muncul baru. Karena ada anggota baru, muncul lagi masalah lagi, timbul lagi kekerasan yang diawali dari verbal ya, lama-lama berujung pada kekerasan fisik. Ya, kalau dalam rumah tangga biasanya seperti itu. Nah, itu imbasnya juga nanti pada anaknya juga kan. Kalau anaknya itu juga melihat situasi rumah yang seperti itu ya, jadi tidak sehat itu mempengaruhi perkembangan tumbuh kembangnya anak, karena anak itu kan copying. Nanti lama-lama dia juga
setelah dewasa barangkali juga memperlakukan pasangannya seperti itu. Ya, Iya dok ya. Jadi memang lingkungan yang toksik itu harus kita putus ya dok, rantainya ya, ya, dok. harus kita putus ya, gitu. Oke, baik dok. Ngomong-ngomong nih dok, itu ada biayanya nggak sih dok? Ya. Nah, itu gimana tuh? Ya, memang untuk biaya pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan penunjangnya ya. Kebetulan kalau untuk korban yang KTP-nya DKI atau korban yang KTP non DKI Jabodetabek. Bukan. DKI, khusus DKI. Korbannya KTP-nya non DKI tapi TKP-nya ya, tempat kejadiannya di DKI itu ditanggung oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI. Walaupun KTP non DKI, tapi TKP-nya DKI. Nah, TKP-nya kan dibuktikan dari surat permintaan visum dari penyidik. Penyidik mana itu? Nah, kalau wilayah DKI itu bisa nanti di bagian pendaftaran itu sudah ditandai stempel dengan visum et repertum. Nah, artinya tidak ada pembayaran. Free. Total free dok ya. Free. Semua pemeriksaan lab segala macam. Sampai otopsi pun kalau dibutuhkan untuk konsul-konsul. Konsul-konsul untuk korban perempuan dan anak itu bisa ditanggung oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI, ada pergubnya. Nah, nanti bagian penagihan rumah sakit yang akan berkomunikasi dengan sana. Kalau misalnya kegiatan terapinya itu nggak cuma cukup sekali, misalnya ada konsultasi lagi berkali-kali, itu tetap dijamin dok? Atau kita hanya saat itu saja dibayar, tapi kalau kita mau ada kunjungan ulang ke psikolog misalnya dok, itu kita bayar atau tetap masih dalam tanggungan? Nah, untuk yang konsultasi berikutnya, memang kalau itu menjadi rangkaian daripada korban kekerasannya, ya itu bisa dijamin ya. Masih dalam tanggungan. Memang kendalanya kalau untuk korban-korban kekerasan fisik itu kan bisa sembuh ya. Seminggu 2 minggu sembuh. Tapi trauma yang panjang. Iya betul dokter. Nah, dan kadang-kadang dari keluarga atau ibu ya, kalau ini kasusnya anak itu walaupun sudah kita edukasi bahwasanya ini butuh penanganan yang panjang untuk psikologisnya, biasanya keluhannya transportasi terhalang atau mungkin bekerja sehingga tidak bisa mengantar waktunya. Nah, itu kita bisa ada jejaring dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu nanti akan ada petugas yang bisa home visit care, istilahnya Jadi nanti untuk terapi psikologisnya, psikoterapinya bisa ditanganin oleh unit tadi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu difasilitasi oleh tim Fatmawati dok? Biasanya saat ada korban itu lapor ke unit pelayanan perempuan dan anak di Polres, itu mereka komunikasi. Sudah ada link-linknya ya. Jadi nanti bisa saja datang ke rumah sakit itu didampingi dengan mereka dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu ya. Jadi memang ini tuh udah merupakan satu koordinasi koordinasi dengan banyak lembaga institusi dok ya. Termasuk juga kalau perlu rumah singgah. Jadi kadang-kadang kan mungkin kalau korbannya anak, pelakunya kan orang terdekat. Jadi nggak mungkin orang tuanya sendiri, nggak mungkin kembali ke rumah. Ya, maka kita ada difasilitasi dok dengan rumah LSM singgah yang menyediakan rumah singgah. Kalau misalnya butuh pendampingan, apakah disediakan juga dok? Pendampingan untuk misalnya kalau korbannya itu anak-anak, itu kan dia kan harus kalau yang terburuknya gitu, jadi dia depresinya berat, keinginan sampai misalnya keinginan untuk bunuh diri. Nah itu perlu nggak sih dok ada pendampingan? Perlu ya, nanti di rumah singgah itu tentunya sudah ada bekerjasama dengan dinas sosial dan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu tentunya yang lebih intens ya untuk mendampingi mereka. Gitu. Iya dok. Baik. Mungkin juga terlibat juga Komnas Perempuan Anak, Komnas Perempuan, ya itu bisa dilibatkan. Termasuk juga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu terkait juga ya beberapa kasus sampai kita koordinasi juga dengan LPSK. Oke. Baik dokter. Jadi mungkin ada note yang ingin kita highlight itu di sini.
kalau kita jadi korban kita lapornya di TKP gitu ya dok ya? Ya, Di TKP sesuai, kejadian sesuaikan sesuaikan. ya ke Polres ya, atau apa namanya, Polres di Tempat kejadian perkara. perkaranya sesuai dengan tempat kejadian perkara. Dan jangan nunggu lama-lama ya. Nanti bisa hilang bukti-bukti tidak kita temukan ya. Kalau buktinya tidak temukan kan jadinya kesannya tidak terjadi kekerasan ya. Iya, dok. Karena sebagai dokter forensik itu kita harus objektif sesuai dengan bukti yang kita temukan, dan itu bisa dibuktikan, orang lain pun juga melihat itu ya. Betul, makanya kita tuangkan di dalam bentuk visum et repertum. Baik dokter, mungkin sebelum kita akhiri dok ya, ternyata isu ini tuh sangat penting sekali ya dok untuk diketahui oleh teman-teman perempuan. Ada nggak sih dok kiat-kiatnya, dalam artian bukan kiat-kiat ya dok, artinya buat teman-teman yang mengalami kegiatan ini, dokter bisa memberikan pesan-pesan atau supaya punya nggak takut untuk lapor dan sebagainya dok. Ya baik. Jadi untuk para sobat perempuan ya yang di luar sana yang melihat podcast kami ya, jangan segan-segan teman-teman semua untuk bisa berkonsultasi, berkomunikasi dengan kami di Rumah Sakit Fatmawati. Kami punya ruang pelayanan yang cukup nyaman dan cukup bisa menjaga privasi para perempuan yang mengadukan ya, supaya bisa ditindaklanjutin ya apa-apa yang menjadi keluhan daripada para perempuan. Baik dokter, bisa disebutkan nomor hotline-nya dok? Siapa tahu teman-teman ingin mencatat gitu. Atau harus datang langsung, bagaimana? Harus datang langsung saja ya, karena supaya kalau semakin cepat kita bisa melakukan pemeriksaan, semakin cepat juga bukti-bukti yang kita temukan dan bukti-bukti yang kita tuangkan dalam bentuk visum et repertum semakin menguatkan ya apa yang perempuan alami. Baik, terima kasih dokter. Sungguh ilmu yang sangat bermanfaat sharing dari Dokter Andriani pada hari ini. Kita tahu nggak cuma tentang kegiatan apa sih dokter forensik, apa yang dilakukan, tetapi juga poin penting di sini adalah dokter forensik adalah salah satu anggota dari tim yang menangani kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa kekerasan pada perempuan dan anak, yang itu merupakan isu penting bagi kita semua, di mana kita semua harus berusaha sebagai perempuan jangan sampai kita mengalami hal tersebut, dan kalaupun misalnya harus terjadi, kita tahu kita harus melapor kemana, kita harus bagaimana, dan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan juga lingkungan kita. Betul. Demikian, terima kasih dokter. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini menjadi manfaat untuk kita semua dan juga rekan-rekan di luar sana. Terima kasih. Salam sehat dari Rumah Sakit Fatmawati, Talk to Talk. Sampai jumpa pada podcast-podcast berikutnya dengan tema yang juga menarik.